Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutrotunada, mahasiswa PG PAUD semester 6, akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi untuk UTS. Baik, yang pertama ada pengertian administrasi. Administrasi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister, yang berarti membantu, melayani, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris disebut administration. Dalam Nawawi, dalam Ahmad Sabri tahun 2000. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa administrasi adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer dan tata usaha. Yang selanjutnya adalah pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mark Smith tahun 2000 menganalisa 4 pendekatan. Yang pertama adalah curriculum as a body of knowledge to transmit. Yang kedua adalah curriculum as an appetite to achieve certain ends in student product. Yang ketiga adalah curriculum as process. Yang keempat, curriculum as praxis. Yang selanjutnya ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara kontinu situasi belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan administrasi kurikulum. Gunawan menjelaskan bahwa secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasi menjadi 3 kegiatan pokok, yakni yang pertama adalah kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru dan atau pendidik. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Yang terakhir adalah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah. Untuk kurikulum terbagi menjadi 2. Kurikulum terdiri dari dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 berisi tentang visi, misi, tujuan satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 berisi tentang program tahunan, program semester, program mingguan, program harian, dan penilaian pencapaian anak. Program tahunan merupakan rencana penetapan alokasi 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Yang selanjutnya, program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Yang selanjutnya adalah perencanaan program mingguan, rencana kegiatan yang disusun pembelajaran selama 1 minggu. Perencanaan kegiatan mingguan dapat berbentuk jaringan tema atau web. Jaringan tema berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Rencana kegiatan atau RKH adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan
oleh pendidik atau pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan program lembaga. Komponen RKH antara lain tema atau subtema, alokasi waktu, hari atau tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk analisa kurikulum, saya memakai kurikulum TK Islam Cikal Harapan 4 Depok. Kurikulum di PAUD Cikal Harapan 4 Depok menerapkan kurikulum 2013 dengan model pembelajaran sentra. Dan untuk penyusunan kurikulum disusun oleh setiap guru dan dirundingkan dengan kepala sekolah dan tenaga ahli, yang di dalamnya berisikan dokumen 1 dan dokumen 2 tentang program tahunan, program semester, program mingguan, program harian, dan penilaian pencapaian anak, dan visi, misi, tujuan, satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Administrasi kesiswaan ialah keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Tujuan administrasi kesiswaan ialah mengatur kegiatan-kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan teratur, tercapai apa yang menjadi tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Untuk analisa administrasi sekolah di TK Cikal Harapan 4, untuk penerimaan peserta didik baru, orang tua bisa mendaftar menggunakan media online, dan orang tua bisa membuat janji dengan guru untuk mendaftar terlebih dahulu. Yang selanjutnya, untuk pelaksanaan pembelajaran di PAUD Cikal Harapan 4 memiliki jam belajar pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Untuk pelaksanaan kelulusan, siswa PAUD Cikal Harapan 4 Depok melaksanakan PAT atau pentas akhir tahun. Yang selanjutnya adalah administrasi pendidik. Administrasi pendidik adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung pembelajaran. Untuk PAUD bisa berupa media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dasar administrasi pendidikan. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang bersifat fundamental yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah berikut beberapa dasar yang harus diperhatikan oleh seorang administrator agar dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Yang pertama adalah prinsip efisiensi. Misalnya, dalam melaksanakan programnya dibutuhkan ketelatenan untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar tidak terjadi penyanyian waktu. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Hasil yang efektif dan efisien akan dapat dicapai bila mana dia mampu memanajemenkan dan merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengontrol segala kegiatan dengan benar. Yang selanjutnya adalah fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah pengkoordinasian atau coordination. Yang keempat adalah pembiayaan. Yang kelima adalah penilaian. Yang terakhir adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangatlah banyak dan luas. Namun perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan para guru hal-hal ini. Yang pertama adalah bidang tata usaha yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha.
Yang kedua, anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah.